Alhamdulillahilladzi ja'alana syahr Ramadan syahrul mubarak alladzi tahara dzunubal ibad bisimamihi wa qiyamihi. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa'malu sholihat wajtanibul munkarat la'alakum turhamun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian kita menjalankan apa yang diperintahkan, sekaligus kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah Jumat rahimahullah, dengan cara kita melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, ada harapan bagi kita bahwasanya kita akan kembali ke rumah masa depan kita, tiada lain adalah surganya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah Jumat rahimahullah, perlu diketahui, surga dulu pernah ditinggal, pernah ditempati oleh bapak kita yaitu Nabi Adam dan ibunda kita yaitu Hawa, yang mana karena pelanggaran sesuatu sehingga terusirlah dari surga itu. Namun surga juga merindukan kedatangan kita, merindukan kehadiran kita, yang mana baginda Rasulullah SAW, beliau telah menginformasikan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwasanya al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Sesungguhnya surga itu merindukan dengan adanya 4 kelompok, yang mana 4 golongan itu senantiasa dirindukan oleh surga. Siapakah 4 kelompok itu? Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya, atau lebih-lebih dari 4 golongan itu. Kita tinggal memilih mana golongan yang begitu cepat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana surga itu merindukan kita. Yang pertama, orang yang dirindukan oleh surga adalah shaim Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini benar-benar dirindukan oleh surga. Maka kesempatan di bulan Ramadan ini jangan sampai kita menyia-nyiakan bahwasanya ketika kita ini puasa di bulan Ramadan, bukan hanya kita ini hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi bagaimanakah cara kita ini memperoleh anugerah dari Allah sehingga pahala itu akan juga kita menggapainya. Orang cuma berpikir hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi tidak berpikir bagaimanakah pahala puasa itu bisa batal. Secara syariat puasa tidak batal secara fikih, namun pahala bisa rusak disebabkan karena perbuatan kita. Apa yang menjadikan penyebab
rusaknya pahala kita, yang pertama adalah ribah. Kita ini menggunjing sesama teman, ini menjadi menghancurkan pahala puasa. Yang kedua, wal kadhibu, bicara bohong. Yang ketiga, yaitu kita mengadu domba, memprovokasi. Kemudian yang keempat, kita sumpah, yang mana sumpah dengan kebohongan. Ini yang menjadikan penyebab puasa kita ini batal, tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Maka Rasulullah SAW beliau menegaskan, kamin so'imin laisa lahu min syamihi ila ju'wal atos. Betapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasa itu, melainkan hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kemudian apabila kita ini sengaja tidak puasa dalam satu hari tanpa ada uzur, 1 tahun untuk menebusnya, maka tidak akan bisa cukup. Walaupun secara fikih, andaikan orang itu meninggalkan 1 hari, cukup dia membayar satu kali. Namun ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, man aftara yauman min Ramadana, siapa yang tidak puasa 1 hari saja di bulan Ramadan, min ghairi rukhsatin, tanpa ada kemurahan, wala maradin, atau disebabkan sakit, maka wala yaqdi saumud dahri kulli, maka tidak cukup puasa 1 tahun untuk menggantikan puasa yang ditinggalkan secara sengaja 1 hari. Para hadirin jamaah Jumat rahmatullah. Kemudian yang kedua yang dirugikan oleh surga, yaitu mut'imul ji'an. Kita memberi makan kepada orang yang kelaparan. Mungkin konteks saat ini itu begitu banyak orang berlomba-lomba untuk memberi takjil, karena dengan harapan kita ini termasuk memberi makan orang yang dalam keadaan kelaparan. Di mana masjid menghadapi maghrib, begitu banyak hidangan-hidangan yang dipersiapkan. Ini siapa yang melakukan? Ini mungkin tidak lepas dari peran para ibu. Tapi peran para ibu juga tidak lepas dari peran bapak. Bapak yang memberi nafkah, ibu yang memprosesnya, ketika jadi bapak tinggal menikmati. Maka sama-sama menguntungkan. Ini mut'imul ji'an. Kemudian yang secara umum, di mana ada orang yang kena bencana, kelaparan, kita langsung begitu bergegas untuk membantunya. Disitulah kita juga ada harapan orang yang dirugikan oleh surga. Kemudian yang ketiga para hadirin, yaitu talil Quran, membaca Al-Quran. Jadi orang yang didudukan oleh surga itu orang yang selalu membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan yang mana Allah telah menurunkan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Hudal linnas, memberi petunjuk kepada manusia. Wal bayinatu minal huda wal furqan, dan memberi penjelasan mana halal dan mana yang haram, mana hak dan mana yang batil. Kemudian ayat berikutnya, faman syahida falyasum, siapa orang yang menjumpai bulan Ramadan diwajibkan puasa bulan ini. Berarti di bulan Ramadan ini kaitannya adalah orang yang baca Al-Quran dan orang yang berpuasa. Tetapi bagaimanakah kita bisa mengetahui bahwasanya Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia? Apakah cuma membaca saja? Banyak orang yang berlomba-lomba hanya membaca dan menyuarakan, tetapi ketika tidak mengetahui maknanya, berarti esensi Al-Quran ketika diturunkan belum sampai pada hati seseorang.
Maka tingkatan-tingkatan atau tahap-tahap membaca Al-Quran, yang pertama adalah qiraatul Quran. Apa qiraatul Quran? Qiraatul Quran adalah membaca Al-Quran, menyuarakan Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan makhorijul hurufnya. Hak-hak semua Al-Quran dari segi makhorijul huruf, tajwidnya dipenuhi. Ini baru mencapai tahap yang pertama. Apalagi orang baru mengenal huruf-hurufnya saja, apalagi orang baru mengenal dia bagaimanakah metode cara membaca Al-Quran, baru mengenal makhorijul huruf, entah itu lewat metode qiraati, metode iqra dan lain sebagainya. Orang baru sampai ke situ seolah-olah bisa memahami Al-Quran. Padahal itu andaikan dia memahami atau membaca Al-Quran baru dari segi tajwid dan makhorijul huruf, ini cuma baru tahap yang pertama, yaitu qiraatul Quran. Kemudian yang kedua adalah tilawatul Quran. Inilah orang yang di situ dirindukan oleh surga. Apa yang namanya tilawatul Quran? Tilawatul Quran adalah orang yang membaca Al-Quran sesuai dengan hak-hak Al-Quran dari segi tajwid dan makhorijul huruf, kemudian berusaha mengetahui isi kandungan Al-Quran itu, maka disitulah orang yang namanya tilawatul Quran. Maka tilawatul Quran benar-benar dirindukan oleh surga. Sahabat Ali juga menegaskan, orang yang membaca Al-Quran berangan-angan apa maksud isi kandungan Al-Quran itu, maka dia hatinya akan terhibur. Kemudian tingkatan yang ketiga para hadirin, orang yang membaca Al-Quran adalah yaitu tadabbur Al-Quran, mengangan-angan apakah saya sudah melakukannya. Ketika dibacakan Al-Quran, ciri-ciri orang yang beriman adalah wa idza tuliyat ayatuhu zadatum imana. Ketika dibacakan Al-Quran, semakin bertambah keimanannya. Apakah kita semakin tambah keimanannya? Apakah hati kita gemetar? Seolah-olah Al-Quran hanya kita suarakan, ternyata hati tidak pernah bergetar, keimanan tidak semakin bertambah. Berarti perlu dipertanyakan kita ini, apakah termasuk kita ini andaikan membaca Al-Quran, apakah benar-benar yang dirindukan oleh surga? Kemudian yang keempat, ini yang paling berat para hadirin, yaitu hafizul lisan, menjaga lisan kita. Apa yang perlu kita jaga? Jangan sampai kita ini bicara-bicara yang kotor. Jangan sampai kita ini mengadu domba. Jangan sampai kita ini bertengkar. Apabila salah satu di antara kalian ingin mengajak bertengkar, faqul inni shaimun, saya sedang puasa. Menunjukkan bahwasanya para hadirin, puasa itu penuh dengan kesabaran. Para hadirin jamaah Jumat, ketika kita ini dirindukan oleh surga, betapa bahagianya kita ini. Mungkin surga tidak pernah mengharapkan kita, atau mungkin kita ini sama sekali belum pernah masuk surga. Tapi mengapa surga begitu sangat merindukan? Menunjukkan bahwasanya ketika surga ini ditinggal oleh penghuninya, yaitu Nabi Adam dan Hawa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi konsep bagaimanakah bisa kembali ke surganya. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwasanya qulna bitu minha jami'an, turunlah kamu dari surga. Tetapi Allah juga mengharapkan ingin kembali. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan, sungguh akan datang kepadamu petunjuk untuk kembali ke surganya. Faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjuk itu, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka
Mereka tidak akan khawatir, tidak akan merasa takut apabila tidak kembali ke surganya. Tetapi sebaliknya, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Andaikan orang-orang yang mengingkarinya, kemudian tidak percaya dengan ayat-ayatku, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Justru akan terbalik orang yang ingkar dan tidak percaya, dia akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita yang hadir ini bisa diridhokan oleh surga dengan adanya puasa, kemudian memberi makan kepada orang yang berbuka dan orang yang kelaparan, menjaga lisan kita, puasa Ramadan, sehingga peluang emas yang begitu sangat mudah di bulan Ramadan ini bisa kita gapai dengan adanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ampunan. Sebagaimana Rasulullah SAW, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan, karena iman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang sudah lewat. Dengan adanya bulan Ramadan ini, jangan sampai kita sia-siakan bulan emas ini, sehingga kita ini benar-benar dirindukan oleh surga. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'malu shalihat wajtanibul munkarat la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa wasdaqul qailin wa nahnu 'ala dzalika masyahidin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat wa ghafiru dhunubi wal khati'at. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wafiqna ila haqqi wa la tariqil mustaqim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hib lana min amrina rasyada. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi azza wa jalla akbar.